Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fitrah, kelas 2B. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-14 yang diajarkan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH. Sifat kesengajaan. Pertama, sifat kesengajaan berwarna atau bos objek atau dolus malus. Sengaja melakukan perbuatan dolus malus seperti sengaja untuk berbuat jahat, bos objek. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dipidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan TP selain menghendaki perbuatan juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana undang-undang. 2. Kesengajaan tidak berwarna atau cleurless objek atau dapat dipidana. Pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Dalam Hukum Pidana Indonesia berlaku asas lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang yang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlakunya diundangkan mengikat setiap orang untuk menaatinya. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Pertama, dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditunjukkan objek tertentu. Kedua, dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditunjukkan pada objek tertentu melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek yang mana akan menjadi korbannya. Ketiga, internativus, yaitu kesengajaan yang ditunjuk pada objek satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. 4. Dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada umum. 7. Dolus premeditatus adalah kesengajaan yang direncanakan lebih dahulu. Yang ke-8, dolus repentinus atau dolus impetus, disebut juga Hatzmut atau bahasa Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Keliruan atau kesesatan atau salah kira, dwelling, ignore, mistake, disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan atau kekeliruan atau salah kita. Kesesatan dapat dibedakan. Yang pertama, kesesatan peristiwa, fatal reject dwelling atau mistake of fact atau error facti. 2. Kesesatan hukum atau rect dwelling atau mistake of law atau error juris. Yang ketiga, kesesatan atau kekeliruan orang, error in persona. 4. Kekeliruan objek atau error in objecto. 5. Penyimpangan sasaran, aberratio iptus atau off dwelling. Yang ke-6, delik putatif. C. Kealpaan atau kulpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan disadari, bewusste skuld, dan kealpaan tidak disadari, unbewusste skuld. Unsur-unsur kealpaan. Pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatan, sehingga pelaku dapat menduga Vorsichtigkeit, tetapi pelaku kurang hati-hati atau unvorsichtigkeit. Pelaku kurang hati-hati. Bentuk kealpaan. 1. Culpa lata atau merkmälke skuld atau grove skuld, yaitu kealpaan berat. Yang kedua, culpa levis atau culpa levissima atau lichte skuld, yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga, bewusste skuld, yaitu kealpaan disadari pelaku.
dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dan perbuatannya. Yang keempat, unbewusstexkult, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dan perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab: pertama, sistem deskriptif atau menyatakan; kedua, sistem normatif menilai; dan tiga, sistem deskriptif normatif, gabungan dari 1 dan 2. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif, dan dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimilah yang menilai menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang disadarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. 1. Kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang benda milik orang lain, tapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang dan melanggar hukum. 3. Pyromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga, klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Keempat, nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada seseorang lelaki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab, sebagian yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan TP yang dilakukannya adalah hubungan dengan penyakitnya, tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan pidana TP pidana dilakukan penyakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keadaan mabuk atau intoxication atau drunkenscape di Indonesia adalah bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dasar perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada 2 pendapat, yaitu 1, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat membuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Nguyen Langemeier. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo. Apabila terjadi keraguan-raguan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.